makan, beratap asap, istirahat di tengah debu. Dan ketika waktu ibadah tiba, mereka sholat beralaskan tanah. Begitulah gambaran perjuangan para relawan di tengah kebakaran Bromo. Di kawasan yang biasanya dipenuhi wisatawan, kini yang terlihat justru asap pekat, hamparan rumput kering, dan barisan orang yang terus bergerak menahan laju api. Mereka adalah relawan, petugas pemadam, TNI dan Polri yang berada di garis depan kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Kebakaran bermula dari Blok Bantengan, Lumajang, pada Senin, 3 Agustus 2026. Api kemudian meluas ke Watu Gede, P30, Penanjakan 1, hingga mendekati kawasan Puncak B29. Lebih dari 520 hektar kawasan terdampak, namun angka itu hanya menggambarkan luas wilayah. Di lapangan, ada cerita tentang manusia yang harus bekerja melawan panas, asap, medan sulit, dan kelelahan. Titik kebakaran berada di kawasan berbukit dengan sejumlah jalur trabasan yang sulit dilalui kendaraan. Bahkan truk tangki pemadam bisa amblas di tanah berpasir. Saat kendaraan berhenti, belasan personel turun tangan. Mereka mendorong bersama-sama. Napas terengah, keringat mengalir. Baju semakin dipenuhi debu, tetapi kendaraan harus kembali bergerak karena api tidak menunggu mereka siap. Ketika kendaraan tidak bisa menjangkau titik tertentu, petugas melanjutkan pekerjaan secara manual. Jet shooter dibawa di punggung, air diangkut mendekati bara. Sementara ranting digunakan untuk memukul titik-titik api yang masih menyala di antara rerumputan. Langkah kaki dan napas yang terengah menjadi bagian dari perjuangan di jalur-jalur sempit Bromo. Mereka masuk ke asap, memadamkan bara, kemudian kembali mencari titik lain. Begitu terus selama berjam-jam, sampai tubuh benar-benar kelelahan. Ini kamu udah gede nih belum? Oh, nerang gunung aja adik nyumet-nyumet geni kan. Lo nih lo, bola-bola time BTS, bola-bola perhutani Soro. Terus ngerti aku nih. Sore itu, sampai sampai. Pokoknya lo banyak, motor saya. Ada motor semua ya, Mas Awal ya. Namun ketika malam tiba, ada pemandangan lain yang tidak kalah menyentuh. Beberapa relawan duduk bersandar di dekat kendaraan pemadam. Mereka mengambil waktu beberapa menit untuk memulihkan tenaga. Lalu ketika waktu ibadah tiba, pekerjaan berhenti sejenak. Di atas tanah yang berdebu, mereka menunaikan salat bersama. Pakaian kerja masih penuh jelaga. Udara masih dipenuhi asap, dan dari kejauhan, kobaran api masih terlihat di punggungan bukit. Di tempat yang jauh dari suasana ibadah yang nyaman, doa justru dipanjatkan. Sajadah, mungkin sederhana, bahkan tanah menjadi alasnya. Tetapi di tengah kondisi itu, mereka tetap menyisakan ruang untuk berdoa, seolah mengingatkan bahwa manusia bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap membutuhkan pertolongan Tuhan ketika berhadapan dengan kekuatan alam. Di sela tugas, mereka juga harus makan, bukan di restoran, bukan di tempat yang nyaman. Nasi bungkus disantap bersama di atas rumput, beratapkan langit yang masih dipenuhi sisa asap. Tangan yang digunakan untuk makan masih membawa debu dari medan operasi. Tetapi tidak banyak keluhan. Ada canda kecil, ada senyum, ada kebersamaan. Hal sederhana itu menjadi bahan bakar lain untuk kembali bekerja. Sementara itu, kebakaran membuat kawasan wisata Bromo harus ditutup total mulai Sabtu 8 Agustus 2026. Akses dari Cemoro Lawang, Wonokitri, Jemplang, Coban Trisula, hingga Senduro ditutup demi keselamatan dan kelancaran penanganan. Bromo yang biasanya ramai mendadak bungkam. Jeep-jeep wisata berhenti. Wisatawan tidak lagi memenuhi lautan pasir, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata ikut merasakan dampaknya. Sopir jeep, penyewa kuda, pemandu wisata, hingga pemilik penginapan harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi di tengah kesunyian itu, perjuangan para petugas justru semakin terlihat. Foto dan video mereka kemudian menyebar di media sosial. Momen ketika mereka mendorong truk, makan nasi bungkus di tengah medan, hingga salat di tengah
kepungan asap. Gelombang simpati pun datang dari berbagai penjuru negeri. Doa dan apresiasi mengalir untuk mereka yang tetap bekerja. Ketika sebagian besar orang memilih menjauh dari kawasan kebakaran, hari ini tanggal 8 jam 18.56, kondisi terkini ya, sebelah tebing udah habis. Terus ini jalan JLKT yang lebarnya 18 meter sudah dilompati oleh api dan sekarang menuju Gunung Kursi. Ya, sekarang menuju Gunung Kursi. Semoga apinya segera meredam, minta doanya teman-teman. Semoga petugas dan relawan setempat diberi keselamatan. Terima kasih info hari ini. namun kisah ini seharusnya tidak berhenti pada rasa haru. Perjuangan mereka juga menjadi pengingat bahwa keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan petugas di garis depan perlu mendapat perhatian. Karena menjaga alam bukan pekerjaan ringan. Dan Bromo bukan sekadar tempat wisata, kawasan ini adalah rumah bagi ekosistem dan kehidupan yang nilainya jauh melampaui sekadar pemandangan indah untuk sebuah foto. Saat ini, penanganan masih terus dilakukan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk membantu menjangkau titik-titik yang sulit ditangani dari darat, sementara para petugas dan relawan terus memantau serta melakukan pemadaman di lapangan. Bromo memang sedang terluka, tetapi asa belum padam. Karena di bawah asap yang menutupi langit, masih ada orang-orang yang berdiri, bekerja, dan berdoa. Kelak, ketika savana kembali hijau dan wisatawan kembali menikmati keindahan Bromo, mungkin tidak semua orang akan tahu siapa yang pernah mendorong truk di tengah debu, siapa yang makan dengan pakaian penuh jelaga, dan siapa yang pernah menundukkan kepala di atas tanah ketika api masih menyala. Tetapi semua perjuangan itu menjadi bagian dari cerita Bromo. Cerita tentang manusia yang menjaga alam dengan tenaga, menjaganya dengan doa, dan menjaga satu harapan. Agar Bromo kembali pulih, kembali hijau, dan kembali menjadi rumah bagi kehidupan.